Waalaikumsalam, Bu. Pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Ini kita udah tidak berjumpa berapa bulan ya? Wah, udah lama banget, Udah lama Bu. banget ya. Gimana belajarnya di rumah? Bosen, Bu. Bosan, tapi baca-baca buku kan? Pasti, Bu. Pinter. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberi kelancaran. Untuk KM, dipersilakan memimpin doa ya. Baik, teman-teman semua, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Sekarwangi, Hadir, Bu. Rati Kurnia, Hadir, Bu. Asraf. Hadir. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Budi, Bu. Oh, Budi. Kenapa dia sekar? Katanya sih cantengan, Bu. Oh, Jadi nggak cantengan. bisa. Sakit dia ya. Oh, baik. Ada lagi yang tidak hadir atau belum disebut? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Sekar, Ibu ingin tanya, menurut Sekar, pendidikan itu penting nggak sih buat Sekar? Wah, sangat penting, Bu, karena orang-orang yang berpendidikan akan menghasilkan pikiran dan generasi muda yang sangat berkualitas, Bu. Oh, betul. Nah, jadi Ibu ingin sedikit menambahkan ya. Memang pendidikan itu sangat penting untuk diri kita, tentunya bagi masa depan kita juga, karena pendidikan itu bukan cuman kita pergi saja ke sekolah, menerima materi untuk mendapatkan gelar saja, tetapi kita juga harus bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita, karena itu juga akan sangat berfungsi dan sangat berguna sekali untuk masa depan kita. Nah, kita juga saat pergi ke sekolah, kita harus memperluas pengetahuan dan ilmu yang diberikan, karena itu untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi kita punya bekal untuk masa depan kita. Begitu ya anak-anak, paham? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk materi hari ini kita akan belajar teks biografi ya. Apakah ada yang sudah mengetahui? Sudah, Bu. Sudah. Oh, Ini baik. menurut saya doang sih, Bu, tapi Oh iya, ya udah, nanti kalau Ibu tanya jawab ya sekarang. baik, Bu. Nah, sebelumnya Ibu ingin membacakan dulu ya kompetensi inti untuk materi teks biografi ini. Dalam kompetensi intinya itu, pertama kita harus menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, dan toleran, serta produktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif. Nah, kemudian kita harus memahami serta menerapkan ilmu, pengetahuan dan penyebab, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik. Nah, kemudian kita harus mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembang dari dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Nah, berikut ada kompetensi dasar dalam pembelajaran materi teks biografi ini ya. Yang pertama itu ada menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Nah, sebelumnya kita menjelaskan dulu. Ada yang tahu nggak teks biografi itu apa? Saya, Bu, mau jawab. Oh ya, baik, silakan. Apa? Menurut saya, teks biografi itu tulisan yang berisi tentang sejarah, pengalaman hidup seseorang yang memiliki kesuksesan, Bu. Itu biasanya teks biografi itu
ditulis pengalamannya pahlawan, politikus, atau aktor-aktor yang memiliki kesuksesannya, Bu. Ya, pintar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Nah, jadi Ibu ingin menjelaskan sedikit ya. Teks biografi itu merupakan tulisan yang berisi tentang perjalanan hidup seseorang. Nah, di mana teks biografi itu mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, serta masalah yang dihadapinya. Nah, teks biografi juga secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Nah, teks biografi itu dapat berbentuk beberapa baris atau kalimat saja. Namun juga dapat berupa lebih dari satu buku. Itu juga dapat dikatakan sebagai teks biografi. Terus perbedaannya itu yaitu teks biografi singkat hanya memaparkan tentang fakta-fakta dari kehidupan seseorang dan peran pentingnya saja. Sementara untuk biografi yang lebih panjang itu meliputi informasi penting, namun dikisahkan dengan lebih mendetail dan tentunya dituliskan dengan gaya bercerita yang baik. Nah, teks biografi ini tuh menganalisis serta menerangkan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang. Nah, adapun teks biografi itu termasuk juga ke dalam teks naratif. Ada yang paham teks naratif? Belum, Bu. Nah, teks naratif juga itu termasuk ke dalam golongan pada teks makro sebagai teks biografi ini memiliki struktur yang tidak harus sama. Jadi tidak bergantung pada bagaimana penulis itu menyampaikan gambaran tentang tokoh dan peristiwa yang dialaminya. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar yang kedua yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi ya. Ya, Bu. Nah, dalam memahami teks biografi itu ada 4 hal yang harus kita cermati. Yang pertama itu ada judul biografi. Terus yang kedua itu ada hal menarik yang mengesankan yang dapat ditampilkan dalam kehidupan si tokoh tersebut. Kemudian ada hal yang mengagumkan dan mengharumkan yang muncul dalam kehidupan tokoh. Kemudian ada hal yang dapat dicontoh dari kehidupan tokoh tersebut. Nah, selanjutnya kompetensi dasar yang ketiga mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Nah, kemudian yang terakhir itu ada menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulisan ya. Iya, Bu. Nah, coba Ibu mau tahu siapa yang mengetahui ciri-ciri dari teks biografi? Apa ya, Bu? Kurang tahu, Bu. Rati kali tahu, coba Ibu mau tanya. Ya, baik. Sekarang Ibu mau tanya ke Rati. Dalam teks biografi itu kan mempunyai ciri-ciri. Nah, coba Nak, tolong dijelaskan ya. Menurut yang saya tahu, ciri-ciri teks biografi itu yang pertama itu biasanya teks biografi itu berdasarkan fakta pada ceritanya seseorang dan itu bisa berbentuk dalam narasi. Nah, untuk yang kedua biasanya teks biografi itu bentuknya itu faktualnya berdasarkan pengalaman hidupnya seseorang yang patut kita teladani. Ya, terima kasih Rati, Ya, sudah sama-sama, benar. Bu. Jadi kita bisa melihat teks biografi itu berdasarkan ciri-cirinya juga ya. Dan dalam membuat teks biografi itu kita harus mencari fakta-faktanya terlebih dahulu agar kita bisa menulis riwayat hidup tokoh yang akan kita jadikan teks biografi tersebut. Nah, kita juga harus mencari pengalaman hidupnya itu yang benar-benar valid datanya ya. Ya, Bu. Baik. Mungkin pemaparan materinya sudah cukup jelas atau belum? Alhamdulillah sudah jelas. Alhamdulillah Bu. sudah, Bu. Sudah jelas ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami sama kalian semua dan semoga kalian juga bisa
menulis teks biografi ya. Nah, Ibu mau ngasih tugas dulu ya sebelumnya. Baik, Bu. Kan udah lama juga kan gak ngerjain tugas, ya kan? Iya, Bu, kangen. Kangen dong pasti. Kangen, Bu, tugas. Nah, ya, Ibu mau ngasih tugas. Nah, coba kalian baca kembali teks biografi dari W.S. Rendra. Tahu kan semua W.S. Rendra? Tahu, Bu. Nah, kalian baca dengan seksama ya, terus didiskusikan dengan teman sebangku kalian. Oh iya Bu. Jadi Nanti kerja nanti kelompok ya? bareng Sekar ya Bu? Iya, nggak apa-apa, nanti bareng Sekar ya Rati ya. Iya, Terus Bu. kalian cari mengenai struktur yang membangun teks biografi tersebut. Lalu kalian cari juga apakah teks tersebut itu sudah memenuhi struktur teks biografi yang baik atau belum. Nah, nanti dijelaskan juga sama kalian alasannya apa dari soal tersebut. Oke? Oke Bu. Baik, Bu. Pintar. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih semua kepada anak-anak murid Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan berkah untuk kita semua dan semoga kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Amin. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga ya untuk kalian. Amin. Sekian. Nah, untuk Rati, tadi kan Sekar udah memimpin doa. Sekarang gantian ya Rati, mimpin doa. Oke baik Bu. Untuk kali ini karena belajar kita sudah selesai, mari kita sama-sama berdoa dulu sebelum pulang. Doa dimulai. Doa selesai. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik, sekian pemaparan materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu pamit pulang ya. Baik, Bu. Kantor. Iya Bu, baik. Sekian pemaparan cuplikan video simulasi mengajar materi teks biografi mata kuliah retorika. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Saya Lali Lutfia dari kelas 6F pamit undur